Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa jtabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para masyayikh, para murabbil arwah, utamanya Romo Kiai Hasan Abdullah Sahal, Romo Kiai Amal Fatahullah Zarkasi, Romo Kiai Akrim Maria, dan semua khudamai hadzal ma'had, para hadirin, teman-teman santri Pondok Modern Darussalam Gontor. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa kok alhamdulillahnya ala kulli hal bukan alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat? Karena saya tidak merasa bahagia dipanggil hari ini. Harusnya bukan kami untuk merayakan acara seistimewa perayaan 100 tahun pondok luar biasa Darussalam Gontor. Jadi cukup alhamdulillah ala kulli hal saya kembali bisa sowan bersilaturahim, menyambung hubungan dengan pondok pesantren Gontor, utamanya kepada Romo Kiai Hasan yang memang secara pribadi beliau dengan orang tua kami sangat dekat. Dan saya juga masih terheran-heran, sebentar lagi saya mau minta ijazah, kenapa beliau dengan usia yang segitu banyaknya kok masih tetap kelihatan semangat, super sehat. Moga-moga kita-kita yang masih muda-muda ini benar-benar bisa sebagaimana yang beliau lakukan, dan semoga beliau sendiri juga selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai-kiai yang ada di Pondok Gontor ini moga-moga diberi panjang usia, diberi keistiqomahan dalam mendampingi teman-teman yang pada thalabil ilmi di pondok ini. Melihat acara dengan judul memperingati 100 tahun pondok pesantren Gontor, kenapa saya enggak begitu tahu? Karena dari awal ketika teman-teman panitia hadir ke pelosok, sebetulnya kami sudah mencoba untuk menolak ya. Jadi kami merasa bahwa itu acara penting sekali. Panggil orang yang penting, panggil orang yang istimewa untuk hal-hal istimewa. Jadi jangan kayak kita-kita ini. Jadi saya itu di otak saya kayaknya sudah nolak begitu, tapi ternyata tetap terjadwal ya. Jadi akhirnya saya nggak berani, nggak datang. Saya khawatir kualat, karena seingat saya para kiai yang ada di Gontor ini ketika kami repot di pelosok dalam situasi apapun, panjenengan akan selalu hadir untuk membersamai kami. Moga-moga alaqah bainana wa bainakum ini merupakan alaqah yang qawiyah, alaqah yang mustamirah, daimah, nafi'ah, mardiyah min hadza ila yaumil qiyamah. Prinsip mungkin yang paling bisa kita lakukan hari ini adalah terus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun 100 tahun bukan usia yang sepele. Tidak masalah panjangnya, tidak masalah lamanya, tapi masalah Gontor benar-benar punya kemampuan untuk kemudian berdiri di tengah-tengah masyarakat dengan sangat luar biasa. Gontor mencerminkan satu warna keislaman yang benar-benar diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang kalau tidak bisa bermanfaat bagi yang lain, paling tidak bikin gaduh, tidak menyusahkan, tidak merepotkan orang lain.
Kalau memang kita tidak bisa masuk dalam kategori anfa'uhum linnas, paling tidak kita juga tidak masuk kategori orang yang paling bikin masalah di antara yang lain. Lah Gontor, sepengetahuan saya, sepemahaman saya, selalu punya kemampuan dalam setiap eranya untuk kemudian mencetak kader-kader yang sangat luar biasa untuk menjawab semua tantangan. Bahkan kami sendiri sebagai orang NU pernah dipimpin oleh salah satu jebolan santri terbaik yang ada di Gontor ini, Romo Kiai Hashim Muzadi, Pak Idam Khalid. Nggih leres Pak Idam Khalid, Pak Hashim Muzadi. Moga-moga di masa-masa yang akan datang akan lahir generasi-generasi terbaik dari pondok penuh berkah ini. Ya memang bahwa ya sama-sama kita tahu dalam proses perjalanan pengabdian kita ini sama-sama orang yang memang DNA-nya adalah DNA khidmah, DNA-nya adalah DNA pengabdian, dan pengabdiannya urusannya fitalimi wa ta'alum, dalam urusan pendidikan. Tidak semua kemudian memberikan satu dukungan, kepercayaan, dorongan, support, atau bahkan hanya sekedar doa. Tidak. Tapi itu normal, itu wajar. Maka kami minta kepada semua teman-teman santri, teman-teman alumni dari Gontor untuk benar-benar faham bahwa la aqudul jubna 'anil haja walau tawalat zumarul a'da, bahwa apapun orang bilang, yang penting kita semua sebagai santri memiliki satu mustanad, memiliki satu sandaran dalam setiap langkah kita, maka harus terus kemudian maju dan maju. Tadi saya baru duduk langsung di BCI sama Kiai Hasan, kita ini sudah masuk di era yang penting kamu omong, siapapun omong, jangan diam. Pokok orang benar tidak boleh diam. Wah, saya mikir, wong saya nggak sebenar itu. Mikir toh, tapi saya tidak berani tadi. Saya masih mikir, saya ini benar apa enggak, saya nggak ngerti. Tapi walhasil, semua pengabdian, semua perjuangan kita tidak perlu kemudian kita menanti dukungan banyak orang. Jangankan kita, mohon maaf ya, orang seistimewa Syekh Hasan Al-Basri itu satu ketika ada santri yang laporan. Redaksi di kitab-kitab kita itu bunyinya, seingat saya, inna qauman yahduruna majlisak walaysa bughyatuhum al-faidah minka walal akhdha minka illa tatabbu'a saqatati kalamik wa ta'annud fi su'alik. Ada beberapa orang ketika Syekh Hasan Al-Basri, ini sekelas Syekh Hasan Al-Basri, di antara Sayyidut Tabi'in, bikin satu majelis pengajian, bikin satu lembaga pendidikan kalau mungkin sekarang, ternyata ada beberapa orang yang kemudian ikut hadir di tengah-tengah majelis beliau. Tujuannya laisa bughyatuhum al-faidah minhu, tujuannya sama sekali bukan istifadah, bukan untuk meningkatkan kualitas diri, bukan untuk ngaji, walal akhdha minhu, dan juga tidak pengen untuk mencari kebaikan di sana, illa tatabbu'a saqatati kalamik, kecuali hanya menunggu kapan kira-kira Pak Kiai ini akan keliru, salah ngomong. Padahal ini era tabi'in, era yang masih sangat istimewa. Wa ta'annud fi su'alik liyu'aibuka bidzalik, dan dia akan coba untuk mempertanyakan beberapa masalah, akan coba tanya yang sulit-sulit, yang kira-kira membuat beliau tidak bisa jawab, yang akhirnya punya pintu untuk diolok-olok, direndahkan, kalau mungkin hari ini dibully. Ternyata respon yang ada adalah fatabassama Al-Hasan wa qala, beliau hanya senyum, kemudian dawuh kepada santrinya, hawin ala nafsik ya ghulam, kamu santai saja,
Kamu santai saja, kamu tenang saja. Fa inni qad haddastu nafsi bisakanil jinan wa mujawarati rahman fatamiat. Kamu santai saja, karena saya ini sudah melatih diri saya, sudah selalu mengatakan kepada nafsuku, kepada diriku, kita tidak cari apa-apa dalam pergerakan ini, dalam pengabdian ini, kecuali potensi untuk bisa selamat dan kemudian masuk surga, dan bisa sewaktu-waktu sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ini qad haddastu nafsi bisakanil jinan wa mujawaratir rahman fatamiat, dan nafsu saya sudah tenang akan itu, sudah menerima akan itu. Li'anni qad alimtu anna khaliqahum. Oh begini, itu ada yang kelewat. Walam tatma' fis salamah min alsunin nas. Dan nafsuku sama sekali tidak tertarik untuk kemudian selamat dari komentar banyak orang. Dan saya yakin usia 100 tahun gontor ini pasti tidak semua orang kemudian memberikan pujian-pujian, menerima keberadaannya, mendukung, pasti. Hampir di semua lembaga pendidikan pasti seperti itu. Tapi 100 tahun sudah membuktikan bahwa keberadaan pondok ini benar-benar solusi yang dibutuhkan masyarakat. Karena 100 tahun tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Nggih, alhamdulillahnya yang membuat saya bangga, ternyata 100 tahunnya lebih dulu saya, Kiai. Nah itu, mohon maaf Kiai, mohon maaf Kiai, mohon maaf Kiai. Artinya kalau untuk urusan ini, mohon maaf. Ya kita masih agak senior Kiai, mohon maaf. Saya tadi nyampe mana sampai lupa. Kata Syekh Hasan Basri, artinya ini penting. Syekh Hasan Basri saja sudah ngomong bahwa saya tidak pernah ngomongi diri saya tidak pernah membangun satu situasi di mana atau bagaimana caranya saya tidak dicibir banyak orang, tidak diolok-olok banyak orang, tidak dikomentari orang banyak, tidak dirasani siapapun. Tidak. Li'anni qad alimtu anna khaliqahum wa muhyiyahum wa raziqahum lam yaslam min dalik. Wa kaifa uhaddisu nafsi fi salamah minha, yakni min alsunin nas, min alsinatin nas. Bagaimana mungkin saya akan membangun satu suasana untuk membuat semua orang suka sama saya, sedangkan penciptanya yang memberi kehidupan mereka semua, bahkan memberi rizki mereka semua, tidak selamat akan omongan-omongan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Maka saya tidak pernah ngomongi diri saya untuk bisa memuaskan, untuk bisa seperti apa yang mereka semua mau. Walidzalik qala Ats-Tsauri, yakni Al-Imam Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudruk. Ingin membuat semua orang terkesan akan apa yang kita lakukan, itu adalah cita-cita yang, mohon maaf, adalah cita-cita yang semu, cita-cita yang tidak mungkin untuk kita capai. Fahmakun nas man talaba ma la daraka fi. Orang paling tolol itu adalah orang yang mengupayakan sesuatu yang tidak mungkin untuk kemudian bisa ia capai. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, mazalan nas hakadha. Orang itu selamanya akan selalu seperti itu. Lahum aduun wa sadiq. Lahum aduun wa sadiq. Selamanya orang akan selalu seperti itu. Ada yang cocok, ada yang menjadi teman, ada yang pro, ada yang tidak cocok, ada yang menjadi lawan, ada yang kontra. Walakin a'udzubillah min tatabu'il alsinah. Cuma
kita juga harus tetap hati-hati, walaupun kita tidak pernah diminta untuk selamat dari semua omongan orang, tapi kita harus tetap hati-hati dalam setiap langkah kita. Karena apa? Kebesaran Gontor ini tidak dilihat dari bangunannya pada dasarnya, tapi yang dilihat adalah karya anak didik-didiknya. Bagaimana kemanfaatannya, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, itulah yang membuat kemudian Gontor bisa bertahan 100 tahun. Dan mungkin pondok-pondok sepuh yang lain yang usianya lebih banyak, termasuk pondok kami Kiai. Nah, itu penting Kiai. Itu kan faktornya adalah satu kemanfaatan yang dilihat. Karena ya memang begitu, tidak bisa. Kita ini selamat dari cibiran orang, komentar orang, tidak bisa. Tidak bisa. Persis muridnya yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa orang itu laisa li ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid, kan sama. Falyakunil mar'u ma ahli taatillah. Fa idzan la budda minal mar'i ayyaguna ghariban min ahli taatillah, kan sama. Ketika kita tahu bahwa banyak orang yang suka dan juga tidak sedikit orang yang nggak suka, maka yang paling penting bagi kita adalah memastikan kita duduk ma ahli taatillah, kita duduk dengan orang-orang yang tepat. Makanya kalau santri-santri semuanya mesti idza kunta fi qaumin fa khayyir khiyarahum wa la tusahibil arda fatarda ma'arati. Ketika kamu duduk di mana saja pada akhirnya nanti, maka tolong kamu harus menjadi teman orang-orang terbaik. Kalau kata Luqman Al-Hakim, kun abdan lil ahyar wala takun khalilan lil asyrar. Kamu bolehlah jadi budak orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sekali-kali kamu dekat dengan orang-orang yang jauh dari jalan kebenaran. Walhasil teman-teman, saya tidak akan matur banyak. Yang paling prinsip santri itu kan saya panjenengan semua ini kan sama-sama santri, memiliki tanggung jawab yang sama. Walhasil yang paling penting bagi kita adalah memastikan bahwa semua tindakan kita, perilaku kita, omongan kita, upayakan semuanya tidak jauh-jauh dari apa yang kira-kira diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya potensi untuk pada akhirnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah itu. Dengan Quran sebagai panduannya, dengan Al-Hadis sebagai rambu-rambunya, kemudian konsensus para ulama, kesepakatan para ulama sebagai GPS bagi seluruh perjalanan kehidupan kita. Quran, para masyayikh kita, para guru-guru kita, diantaranya Simbah Kiai Maimun Zubair mengatakan bahwa Quran ini adalah sumber dari semua hal yang ada. Ketika kita sebagai santri kemudian menganggap Quran tidak lagi sumber, Quran hanya jimat yang dipakai untuk bacaan-bacaan semata, maka niscaya akan terkikis pondok-pondok pesantren yang ada, santri-santri yang ada. Menjadi penting untuk kemudian memahami betul bahwa Quran itu adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatih waliyadzakara ulul albab. Bahwa Quran ini super istimewa dan sangat lengkap. Ma faradna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kemudian di sana itu terlewat. Maka Quran tidak ada istilah ini sudah tidak relevan dengan zaman. Tidak. Keterbatasan otak kita. Hanya karena kebodohan kita lah yang kemudian tidak mampu mengambil satu jalan keluar atau solusi atau mahraj dari Al-Quran. Sebetulnya tidak. Kalau memang kita benar-benar tadabbur bi qiraatil Quran, apalagi sampai kita pangkat tazakkur lil Quran, maka
Tidak ada masalah yang tidak terpecahkan dengan Al-Quran. Oke, karena tadabbur sama tadzakur sama-sama kita tahu sebagai santri itu memang beda ya. Bahwa ammamallahu subhanahu wa ta'ala at-tadabbur itu li'umumil ulama. Tapi wa khassa at-tadzakur bi akabiril ulama. Bahwa kalau tadabbur itu hampir semua santri ngerti. Karena adliana tadabbur itu kan lil fahmi. Tadabbur itu yang penting kita ngerti maknanya apa, artinya apa. Tapi kalau sudah makom tadzakur, ini beda. Karena tadzakur itu lil khasyah wal ijlal. Lil khasyah wal ijlal. Bagaimana ketika kita baca Al-Quran kemudian tumbuh satu kesadaran penuh bahwa setiap nafas kita, setiap kedip mata kita itu semua dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu berat. Itu berat. Itu walaupun santri 5-10 tahun belum tentu itu. Apalagi santri yang baru 2 tahun terus boyong. Wah, gak mungkin itu. Gak mungkin itu, berat itu. Walhasil sekali lagi kepada teman-teman santri semua, teman-teman alumni, yang penting apapun yang panjenengan lakukan, pastikan itu semua memiliki mustanad yang jelas syar'i. Mustanadun syar'iyun, memiliki satu dasar syarak yang paten, yang kokoh, dan yakinlah akan semua perjuangan panjenengan. Gini Pak, santri itu kalau menurut orang tua kami, santri itu yang penting amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah. Semua perilakunya memiliki landasan keilmuan dan selalu berupaya apa yang ia lakukan memiliki landasan keilmuan. Jadi ilmu adalah tonggak yang paling penting dalam keislaman, dan itu harus menjadi ciri khas semua santri pada dasarnya. Artinya harusnya semua santri memegang betul akan itu. Karena apa? Santri ini mohon maaf ya, santri ini bukan simbol, santri ini bukan hanya bangga-banggaan karena kebetulan santri. Enggak. Santri ini kewajiban loh ya. Kita semua sepakat bahwa thalabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslim. Selama sampean Islam maka ngaji itu wajib. Selama sampean Islam maka ngaji itu wajib. Sudah misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua ini diciptakan semata-mata hanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun. Bagaimana kemudian kita ini bisa beribadah dengan benar kalau kemudian mohon maaf kita membiarkan kebodohan yang ada pada diri kita. Kita tidak memiliki satu upaya untuk pelan-pelan meminimalisir ketololan yang ada pada diri kita. Syekh Nawawi Al-Bantani menafsiri ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu seingat saya dengan bahasa begini. Fassara al-muallif bi annal ibadah allati khuliqal jinnu wal insu laha at-ta'zim lillah wa syafaqu ala khalqih. Alladzaini huma lam yakhlu syar'un, alladzaini hadaini an-naw'ain lam yakhlu syar'un minhuma. Bahwa ibadah di mana kita semua diciptakan hanya karena ibadah, itu ternyata intinya hanya ada 2. Memastikan ibadah kita itu benar, cara kita mengesahkan Allah Ta'ala itu benar, cara kita beribadah ubudiyah itu tepat sesuai arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memastikan keberadaan kita sebagai orang Islam ini adalah kebahagiaan, kenyamanan bagi orang lain. Bagi orang lain, karena ahabul a'mal ilallah itu sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min. Keberadaan kita ini jangan sampai menjadi beban, apalagi ancaman, tapi benar-benar kebahagiaan, bahkan kenyamanan bagi orang lain. Itu muslim. Makanya kalau KTP kita muslim, ya memang Islam itu gampang, tapi menjadi muslim itu sulit.
Karena al-muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lah sedangkan kita ini sehari tidak menyakiti orang aja berat. Lah berat. Saya di mana-mana selalu cerita. Kita ini makan bareng-bareng saja, misalnya ada bapak, ibu, anak 2. Makan bareng setelah maghrib. Itu kalau tidak dibumbui dengan membicarakan orang lain, itu tidak sedap makanannya. Loh. Ya mohon maaf Kiai, memang begitu Kiai. Nggih, memang kurang. Sudah sekarang, bapak-bapak ngopi. Ngopi mulai jam 1 sampai jam 3. Itu kalau 1,5 jam nggak membicarakan orang lain, sudah bubar dari tadi itu. Apalagi ibu-ibu. Mohon maaf Bu, mohon maaf ini, jangan terus. Mohon maaf ini Bu. Pengajian selama ini kalau tidak sempat ngomongin orang lain, itu loh. Utangnya masih banyak, gelangnya kok sudah baru. Wah, sudah bubar dari tadi di pengajian. Nah, itu. Bahwa menjadi muslim itu sulit. Kalau hanya sekedar ngaku Islam mudah. Tapi memastikan bahwa lisan kita, tangan kita, ini semuanya tidak meninggalkan rasa luka untuk orang lain. Nah, ini berat. Ini berat. Makanya yang pertama at-ta'zim lillah, yang kedua adalah asyafaqah ala khalqi. Permasalahannya la tariqa ilal ibadah illa bil ilmi asyar'i. La tariqa ilal ibadah ala wajhil haq illa bil ilmi asyar'i. Permasalahannya kita tidak mampu untuk melaksanakan keduanya ini tanpa ada panduan keilmuan yang mapan. Makanya disebut oleh Syekh Nawawi, keilmuan yang ada ini adalah sulamul wusul ilallah wa tariq al-amsal ilal jannah. Cara menuju Tuhan, ilmu. Sampean pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka, ilmu. Tidak ada yang lain. Makanya mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Orang yang dianggap beruntung adalah orang-orang yang berkesempatan pengen bisa ngaji. Itu mafhumnya apa berarti? Malam yuridillahu bihi khaira. Loh, lah iya kan? Malam yuridillahu bihi khaira lam yufaqihu fiddin. Kalau memang dari awal takdirnya itu mohon maaf kurang beruntung, maka dia tidak dibuat tertarik atau pengen untuk bisa ngaji. Itu masalahnya Pak. Cuma mantuk-mantuk tak awam pengurus NU mau tak mantuk. Oh iya kemenak lali aku. Apa meneh kemenak. Loh iya, pastikan anaknya mondok. Jangan sampai gak mondok. Loh iya. Ya, loh nggih. Kadang-kadang ada santri itu kapok jadi santri. Sudah yang jadi korban saya saja, anak saya ada itu model kayak gitu itu. Nah, itu santri. Masya Allah itu. Termasuk pengkhianatan terhadap Darussalam Gontor adalah ketika alumni Gontor tidak mengembalikan anaknya ke pondok ini karena terasa kapok. Kapok ya? Ya karena terasa kapok. Berarti itu sudah kecewa dengan Kiai Hasan, Kiai Amal dan enggak, itu bahaya, kualat mesti awamu Iya. Pokok kamu punya kesempatan untuk mengembalikan anak ke pondok ini kemudian tidak kamu kembalikan, berarti kamu kayak kapok dengan kiainya. Bahkan tidak cinta dengan pondoknya. Kamu datang untuk tasyakuran 100 tahun ini bohong, omong kosong itu. Kamu datang tapi anak-anakmu tidak melanjutkan di pondok ini, itu omong kosong gitu ya. Itu kayak suami yang setiap malam ngomong sama istrinya, saya selalu mencintaimu tapi tidak pernah ngasih nafkah. Nah itu ya sepodo omong kosong itu. Omong kosong itu omong kosong. Yang kedua, selain santri itu harus ilmiah, yang kedua apapun santri itu mohon maaf, jenengan jadi santri tidak hanya ketika panjenengan berada dalam pengawasan para masyayikh yang ada di Gontor ini, tapi panjenengan jadi santri mulai awal kaki panjenengan duduk di sini sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menganggap tugas kamu di dunia ini sudah selesai. Santri itu tidak ada habisnya dan itu dibutuhkan konsistensi. Dalam bahasa kita namanya istiqomah. Istiqomah. Tanda seorang santri sejati itu adalah istiqomah.
Orang baik itu biasa, terus baik itu harusnya santri, harusnya. Karena terus baik itu tidak mudah. Orang kadang-kadang maksiat, kadang-kadang tidak. Itu biasa. Tapi santri memang orang yang mati-matian untuk kemudian tidak melakukan maksiat. Karena af'alul bir itu yaf'alu hal baru wal fajir wala yatrukul ma'asi illa siddiq. Dan itu santri. Dan itu santri. Semua hal baik bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan orang paling buruk pasti ada baiknya. Pasti dia pernah melakukan kebaikan. Tapi tidak ada yang sanggup untuk kemudian istiqomah meninggalkan hal-hal buruk kecuali orang yang benar-benar niat jadi santri. Dan ini harus konsisten. Harus masuk alladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Berat itu. Dulu para ulama kita sepakat bahwa istiqomah itu yang penting hatinya. Idza istaqamal qalbu istaqamatil jawarih. Ketika hati kita, pikiran kita ini lurus, maka semua anggota tubuh kita lurus. Jangan sampai ada santri yang ketika di pondok masih sangat luar biasa baik, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa akan itu semua. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kemudian menjadi acuan para mufassirin, ya sama, begitu itu bahasanya. Matastaqamal qalbu istaqamatil jawarih. Bi alla yaltafital mar'u ila ghairillahi azza wajal. Ketika seseorang itu tidak pernah menggeser kiblatnya kecuali menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Matastaqama al-qalbu ala ma'rifatillah wa khasyatihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa du'aihi wa rajaihi istaqamatil jawarih ala ta'atihi. Ketika pikiran kita lurus bahwa semuanya yang penting Allah Ta'ala, maka anggota tubuh kita akan menjaga itu semua. Li'anal qalba malikul jawarih. Li'anal qalba malikul jawari. Penguasa semua anggota tubuh kita itu hati. Idza istaqamat al-muluk istaqamat al-junud wa ra'iyah. Nah iya, al-jawari kan al-junud, Pak. Ketika presiden lurus, maka semua prajuritnya akan. Hati kita sebagai presiden, seluruh tubuh kita itu lurus, maka yang lain akan lurus. Oh no, begitu Pak Polisi, jangan manduk-manduk saja jenengan. Ini Pak Polisi ini manduk-manduk ya. Karena dia mikirnya salah. Wah, berarti saya nggak begitu lurus sih karena mungkin di atas saya nggak lurus. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Ibda binafsik, bang iya toh? Ibda binafsik loh. Cuma di antara anggota tubuh kita yang paling penting untuk kita jaga, wa dhamma yura'il mar'u ba'dal qalbi minal jawarih al-lisan. Di antara anggota tubuh kita yang paling penting untuk kita jaga setelah hati adalah lisan kita. Li'annahu turjumanul qalbi wal mu'abbir anhu. Karena apapun lisan ini adalah juru bicara hati. Maka menjadi penting untuk menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Saya di mana-mana selalu cerita, ihfadz lisanak ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu su'ban. Hati-hati sama mulutmu. Hati-hati sama mulutmu. Dia jauh lebih berbisa daripada ular berbisa manapun. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi kanat tahabu liqa'ahul akron. Berapa banyak dari kita orang yang jatuh hanya gara-gara salah omong, salah ucap. Salah omong, salah ucap.
Kadang-kadang nggak jatuh malah langsung mati hanya gara-gara salah. Berapa banyak teman kita pada akhirnya menjauh dari kita hanya karena kita tidak mampu menjaga lesan kita. Oke, pokoknya yang penting ilmiah, amaliyah, kemudian istiqomah. Diteruskan uluwil himmah. Uluwil himmah. Santri itu harus memiliki satu cita-cita yang luar biasa tingginya. Iya, alaika bima'alil umur waddaki radha'ilaha wa ma saffa minha. Alaika bima'alil umur. Cita-cita harus tinggi langit. Mohon maaf, kita-kita yang penuh kelemahan harus agak malu dengan orang yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja, orang yang sangat istimewa, selalu mengatakan kullu yaumin la azdadu fihi ilma yuqarribuni ilallah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. La ilaha illallah. Kullu yaumin la azdadu fihi ilma. Kok ada hari di mana saya tidak meningkat secara kualitas, yang punya kemampuan lebih mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Maka kayak saya tidak mendapatkan keberkahan akan terbitnya matahari di hari itu. Itu Rasulullah. Itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hanya Sayyiduna enggak jelas itu. Kok kemudian boleh tidak memiliki satu himmah? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, la tusaghhiranna himmatak fa inni lam ara aq'ada 'anil makrumat min sigharil himmah. Jangan ada di antara kita kemudian memiliki cita-cita yang kecil, mudah puas, mudah marem. Oh, yang penting saya sudah digontor sekian tahun, wah ini saya nanti akan begini. Tidak bisa. Kun mustafidan kulla yaumi ziyadata. Kita harus selalu meningkatkan apapun yang kira-kira mampu membuat pribadi kita menjadi lebih menarik, lebih siap untuk pada akhirnya berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat. Itu. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Moga-moga harapan-harapan, doa-doa para masyayikh kita, guru-guru kita benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang paling baku, yang namanya seorang santri ketika semuanya sudah ada, keilmuan ada, kemauan ada, istiqomah mulai belajar jalan, maka yang terakhir adalah an-naf'u wal khidmah. An-naf'u wal khidmah. Maka santri sebagaimana tadi saya sudah ngomong bahwa pondok ini dari awal mementingkan yang penting dasar keilmuannya jelas, yang kedua adalah bisa memberikan satu kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu memang ciri khas santri. Santri itu harus seperti itu. Santri itu harus benar-benar memiliki satu kemanfaatan. Naf'u loh ya, bukan intifa. Beda loh Pak. Naf'u loh ya, bukan intifa. Jangan ada mental santri itu intifa. Ngatong. Apa ya bahasa nih? Lali ya ke? Betul ya, betul ya. Aliyadus sufla ya. Aliyadus sufla. Mentalnya mental minta-minta. Mentalnya adalah mental yadus sufla. Tidak. Keberadaan kita harus benar-benar menjadi solusi keumatan. Min adabil alim wal muta'allim. Min adabil alim wal muta'allim itu adalah an-nushu. Wa bathul ilmi an-nafi' bihasabil imkan. Buktikan bahwa kita adalah santri-santri yang beradab. Kita mungkin orang biasa-biasa, tidak semua kemudian dilahirkan. Kalau saya memang luar biasa, kan ya wajar kalau saya. Mohon maaf Kiai. Artinya kan tidak semua seperti itu, tapi itu semua nggak ada gunanya kalau tolong. Kun ibna man syi'ta
waqtasib adaba. Yughnika mahmuduhu anin nasabi. Kun ibna man syi'ta waqtasib adaba. Kamu ini boleh jadi anaknya siapa saja, tapi pastikan kamu tumbuh, kamu besar dalam kondisi terdidik. Yughnika mahmuduhu anin nasabi. Apa yang akan kamu capai ketika kamu memiliki satu keilmuan, memiliki satu etika, memiliki satu kebudayaan yang baik, semua yang kamu capai akan jauh lebih istimewa daripada semua yang menjual nasabnya. Oh, ini tidak ada hubungannya dengan isu-isu pernasaban loh ya, kamu jangan macam-macam. Tetapi memang begitu kan. Yughnika mahmuduhu anin nasabi. Falaysa yuhnil hasibu nisbatahu bila lisanin lahu wala adabi. Falaysa yuhnil hasibu. Orang sehebat apapun orang tuanya, nenek moyangnya, kalau pekok ya pekok saja. Bila lisanin lahu wala adab. Dia tidak punya karya, dia tidak punya tuas, dia tidak punya satu hal yang kemudian bisa dibanggakan kecuali mbah kumbien, bapak kumbien. Nah, ngapain? Loh, enggak kan? Asyaraf bil himamil aliyah la birrimamil baliyah. Bahwa kemuliaan itu sama sekali tidak terkait dengan tulang belulang yang sudah hancur lebur di bawah tanah. Tapi ini penuh dengan perjuangan dan kemauan dan cita-cita yang mungkin bisa kita bangun. Innal fata mayyakulu ha anadha. Seorang santri sejati, dia adalah orang yang ngomong bahwa ini saya. Walisal fata mayyakulu kana abi. Bukan santri gontor kalau kemudian ngomongnya bapak saya dulu itu, kakek saya dulu itu, kowe. Aku atau ke bapakmu. Kayak tadi, bagaimana tidak menakutkan. Baru berdiri saja Kiai Hasan sudah begitu luar biasa memuji ayah saya. Kalau saya tolol bagaimana? Kiamat gak tuh? Loh iya. Enggak ya, gitu. Itu tekanan buat saya, bukan pujian itu. Itu kan orang hanya, kan nasib saya itu supersial. Kamu pikir nasib saya bagus? Saya ini kalau pintar, sampean otaknya masih bilang gini, maklum lah. Wong itu anaknya Mbah Yehuda, Mbah Yehuda, wajar. Tapi kalau saya goblok, semalam nggak berhenti sama akan ngomong, anaknya Yehuda kok goblok ya? Paham maksud saya? Kalau saya pinter, bapak saya yang dapat. Kalau saya tolol, orang, ayo, anak Yehuda kok goblok. Nah itu. Paham ya? Jadi zaman boleh lahir dari rahim manapun. Makanya Imam Syafi'i tegas mengatakan ra'aitul ilma sahibuhu karim. Bahkan walau waladathu abaun li'am. Bahwa kemampuan kamu, keilmuan kamu, keistimewaan kamu, itu yang akan mengangkat kamu. Walaupun mungkin, mohon maaf, kamu dilahirkan dari orang yang biasa-biasa saja, atau bahkan orang yang gak jelas nasibnya. Tapi kalau kamu punya kemampuan, ya tetap akan diangkat. Maka sekali lagi, semua santri harus memiliki jiwa naf'i, kemudian jiwa khidmah. Bathul ilmi an-nafi' bihasabil imkan. Jangan sampai kemudian apa yang sudah ditanamkan oleh para masyayikh yang ada di Gontor ini, ketika pada akhirnya kamu harus berkhidmah, mengabdi di tengah-tengah masyarakat, itu tidak kamu getok tularkan. Kamu harus sadar ketika kamu keluar dari gerbang pondok ini, maka kamu adalah iklan berjalan, iklan nyata bagi hadzal ma'had al-mubarak, Pondok Darussalam Gontor. Para hadirin, para masyayikh, teman-teman santri semuanya, saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga tidak terlalu mengecewakan, dan moga-moga tidak lagi ditimbali ke sini dalam rangka situasi seperti ini. Ini benar-benar menyiksa, gitu. Saya ini kalau ke Ponorogo itu otak saya itu sate begitu. Lah kalau ditimbali Gontor itu, aduh. Gini loh, bukan faktor apa-apa. Saya sangat bangga dan sangat bersyukur ditimbali ke sini. Hak
Qultu hadza wala kadzib. Walakin saya ngerti, ini tempat istimewa, jangan sampai bukan orang istimewa yang kemudian datang ke sini untuk membuat taman-taman indah ini lebih menarik dan lebih istimewa. Saya pikir hanya itu. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.